masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Semoga kabar kalian dan keluarga dalam keadaan baik dan sehat dalam perlindungan Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberi kesehatan kepada Tuhan, itu karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Karena itu sebagai tanda rasa syukur dan ucapan kita berbahagia dan bergembira dalam Tuhan, kita akan melakukan ibadah. Kiranya ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu mari kita bersaat teduh. Anak ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau memuji Tuhan. Kita angkatkan pujian Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku
Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami dan anak didik kami dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan kesehatan buat kami, khususnya untuk anak didik kami, agar mereka dapat belajar dengan bersemangat dalam Engkau. Tuhan Yesus, sebagai tanda rasa syukur dan ucapan terima kasih kami kepada Engkau, biarlah kiranya anak didik kami tetap semangat belajar. Walaupun mereka belajar di rumah, mereka semangat untuk meraih impian dan cita-cita masa depan mereka. Dan hari ini kami mau beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar kiranya segala pujian penyembahan kami dan saat anak-anak didik kami mendengarkan firman Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dan anak didik kami bersemangat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih banyak Bapak Surgawi, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak didik kami yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tetap semangat memuji Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki kasih. Untuk itu kita angkatkan pujian KASIH. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengandung janji untuk hari ini dan di masa yang akan datang. Satu hal yang sangat penting yang harus kita sama-sama ketahui, hanya dengan melakukan dan mendengarkan firman Tuhan kita boleh sampai kepada kerajaan surga. Untuk itu kita angkatkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Tuhan, ku dengar firman-Mu.
semua dalam keadaan sehat dan bersukacita. Ya nak ya. Kali ini kita juga masih ditemani oleh teman kita 3 minggu yang lalu. Adakah yang masih ingat namanya? Betul, namanya Anisle. Ya nak ya. Coba Anisle, kamu sapa teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, dan abang-abang yang di Metodis. Halo teman-teman, apa kabarnya? Oh, dia tanya apa kabarnya. Tentu kabar baik. Kalau Anisle bagaimana kabarnya? Baik, Miss. Oke, baik katanya. Nah, anak-anak ibu sudah pada mandi kan? Sudah siap-siap kan mau mendengarkan firman Tuhan? Karena Anisle juga sudah siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti biasa, anak-anak ibu, kita satukan hati, kita berdoa ya. Miss, tunggu sebentar. Oh, tunggu sebentar. Untuk apa ya Anisle? Miss, apakah saya boleh mengajak teman saya? Oh, boleh sekali. Mau mengajak untuk ngapain di sini, Anisle? Mau mengajak teman saya supaya beribadah bersama, berdoa bersama, dan bernyanyi bersama. Oh, boleh sekali. Silakan Anisle. Oke, Miss. Makasih ya, Miss. Tunggu sebentar, saya akan memanggilkan teman saya. Baik. Ini, Miss, teman saya. Wow, Anisle bawa teman. Coba ya, kamu perkenalkan diri dengan teman yang lain. Oke, Miss. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dodo. Wah, namanya Dodo. Siapa namanya Anisle? Dodo, Miss. Namanya Dodo. Nah, anak-anak ibu, kita tanya Dodo ya, untuk apa dia datang ke sini? Dodo, kamu datang ke sini untuk apa? Ingin bermain, Miss. Salah, Dodo. Kita datang ke sini untuk beribadah bersama, berdoa bersama, dan bernyanyi bersama teman-teman. Iya, Dodo. Anisle benar. Bukan untuk bermain ya. Oke, Miss. Nah, kita ke sini itu mau mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi bersama, dan berdoa bersama. Ya, anak-anak ibu. Nah, kita doa dulu ya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita doa bersama. Oke, Miss. Yuk, kita doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, karena Tuhan senantiasa memberikan sukacita yang lebih di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama teman kami, Anisle dan Dodo. Biarlah kiranya anak-anak Tuhan semakin bertambah untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak Metodis TK dan SD. Berikan hati yang mau mendengar, berikan hati yang mau turut akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Sama-sama kita ucapkan Amin. Oke, anak-anak ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini, teladan dalam kasih. Apa Anisle? Teladan dalam kasih, Miss. Iya, betul. Dodo? Teladan dalam kasih, Miss. Iya, teladan dalam kasih. Kita akan baca bersama-sama dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Kita baca secara bersama-sama ya, Anisle dan Dodo. Oke, Miss. Ibu akan membacakan ayat 25, Anisle ayat 26, dan Dodo
ayat 27 ya. Oke, Miss. Ya. Firman Tuhan berbunyi dalam Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Oke Dodo, sekarang baca ayat 27 ya. Oke, Miss. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Oke, nah sekarang Ibu akan membacakan ayatnya yang ke-28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, anak-anak Ibu, masih ingatkah firman Tuhan yang disampaikan di setiap ibadah bersama kita? Nah, Anisle, masih ingatkah firman Tuhan yang disampaikan di ibadah bersama kita? Masih, Miss. Wah, masih ingat katanya. Coba kita tanya ya. Anisle ingat firman Tuhan yang mana ya? Firman Tuhan yang 3 minggu lalu, "Tak boleh pelit." Kemudian Allah membimbing dan penopangku. Kemudian mengendalikan hati demi kedamaian. Wah, Anisle ingat semua, berarti Anisle mengikuti ibadah bersama kita 3 minggu yang lalu. Tak boleh pelit ya, kedamaian di hati. Kalau Dodo, wah, kenapa Dodo? Saya baru bergabung, Miss. Iya, baru bergabung. Nah, lain kali Dodo tetap ikuti ibadah bersama ya. Oke, Miss. Iya. Nah, kita tanya sekarang Anisle ya. Anisle mengikuti semua ibadah bersama kita. Sekarang Ibu mau tanya nih Anisle, apakah Anisle melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari? Sudah, Miss. Wah, sudah katanya. Coba, mana yang sudah Anisle boleh menceritakannya kepada teman-teman? Boleh, Miss. Pada 1 minggu yang lalu, saya melihat ada tukang botot yang lewat dari depan rumah saya. Lalu saya mengambil botot yang ada di rumah saya, lalu memberikannya ke tukang botot itu. Ih, betul sekali. Katanya tukang botot lewat di depan rumahnya. Lalu Anisle mengambil botot di rumahnya. Berarti Anisle ada simpan botot di rumah? Ada, Miss. Apa itu bototnya? Botol aqua, Miss. Oke, botol aqua. Lalu katanya Anisle memberikan kepada tukang botot itu. Nah, itu juga melakukan firman Tuhan, nak. Karena 3 minggu yang lalu tak boleh pelit. Baik Anisle, kita berikan dulu tepuk tangan untuk Anisle. Oke, terima kasih ya. Nah, kalau Dodo juga harus melakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya, Dodo. Oke, Miss. Iya. Nah, anak-anak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini teladan dalam kasih. Nah, anak-anak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, masih ingatkah cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Ada seorang Yerusalem yang akan pergi ke Yeriko. Nah, di tengah jalan ia jatuh kepada orang jahat
dia dipukul, dirampok, hingga mengalami luka-luka yang sangat parah. Wow, dirampok, Miss. Iya, dia dirampok di tengah jalan. Sampai ada yang lewat seorang imam. Seorang imam itu melihat saja, tidak mau menolong. Dia pergi dari jalan yang lain. Kemudian lewat juga seorang Lewi. Sama seperti orang yang pertama. Dia melihat orang Yerusalem itu yang sudah terluka parah. Dia hanya melewatinya. Dia tidak menolong. Tetapi orang yang ketiga, orang Samaria, dia melihat orang Yerusalem itu sudah menderita sekali. Dia butuh pertolongan. Lalu orang Samaria itu menolong, menaikkannya ke atas keledainya, membawanya ke rumah penginapan, dan diobati hingga sembuh. Nah, anak-anak ibu, orang Samaria itu tidak berteman dengan orang Yerusalem itu. Tetapi orang Samaria itu menolong orang Yerusalem tersebut. Kenapa, Miss? Orang Samaria itu menolong orang Yerusalem? Kan mereka tidak berteman. Iya, betul Dodo. Orang Samaria dan Yerusalem itu tidak berteman. Tetapi orang Samaria itu tetap menolong karena orang Samaria itu memiliki hati yang tulus, murah hati untuk menolong semua orang. Orang Samaria itu tidak melihat warna kulit. Orang Samaria itu tidak melihat suku atau agama. Dia melihat seseorang itu membutuhkan pertolongan, dia tetap menolong. Lalu, Miss, kenapa orang Lewi dan orang imam itu tidak mau menolong Yerusalem? Iya, orang imam itu, seorang imam tadi dan orang Lewi tidak mau menolong. Mereka hanya melewati saja. Nah, Anisle, karena orang imam itu dan orang Lewi itu tidak memiliki kasih yang tulus, ya. Mereka memilih-milih siapa yang ditolong. Jika orang terlebih dahulu menolongnya, maka imam dan orang Lewi itu baru menolong. Jadi, anak-anak ibu yang terkasih, seperti kasih Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita, yang telah berkorban untuk kita, yang memiliki kasih yang tulus kepada manusia, kita juga harus mengasihi seperti kasih Yesus kepada semua umat manusia. Karena Tuhan Yesus tidak melihat warna kulit, tidak melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat apakah dia kaya atau miskin. Semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman kita pada hari ini mengajarkan untuk senantiasa mengasihi semua orang. Tidak boleh melihat warna kulit, tidak boleh memilih-milih siapa yang membutuhkan pertolongan. Dodo, Anisle, kita harus menolong. Nah, anak-anak ibu, apakah inti firman Tuhan kita pada hari ini? Coba kita tanya dulu teman kita ya. Dodo, apakah inti firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Intinya, Miss, kita menolong orang tidak boleh memilih-milih. Kita harus menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan kita. Oke, betul. 100 untuk Dodo. Kalau Anisle, apakah inti firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Anisle? Intinya, Miss, kita harus mengasihi sesama karena Tuhan Yesus
telah mati untuk kita hingga rela mengorbankan dirinya di kayu salib. Iya, betul sekali. Nah, ya, 100 untuk Anisle. Anak-anak ibu yang di rumah, ingat, teladan dalam kasih. Kita harus mengasihi sesama kita. Jangan melihat warna kulit, jangan melihat suku apa dia, jangan melihat agama apa dia, jangan melihat apakah dia kaya atau miskin. Semua harus kita kasihi. Bila seseorang membutuhkan pertolongan kita, mari kita menolong dengan kasih. Karena Tuhan Yesus sendiri telah mengasihi kita terlebih dahulu. Karena kasih-Nya, Dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita doa ya. Semua tundukkan kepalanya. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, teladan kasih. Ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami. Jangan karena kekayaan seseorang, jangan karena suku, atau mungkin karena dia teman kami, baru kami mengasihi. Tetapi ajarkanlah kami mengasihi semua orang tanpa memilih-milih. Karena kami percaya kasih Yesus yang telah mengorbankan diri terlebih dahulu dapat memampukan kami untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak ibu yang terkasih, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami ya. Oke, Miss. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, amin. Nah, anak-anak ibu tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Kita ucapkan ya Anisle dan Dodo kepada teman-teman sampai bertemu kembali. Yuk. Sampai bertemu kembali teman-teman.